si Tia sendiri sudah punya SIM apa belum? Aku Nah, belum. Ya. ya kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke acara Serikat Talk episode ke-7. Untuk kali ini temanya itu tentang safety riding. Jadi bintang tamunya kali ini ada Bapak Ari Purnomo selaku Section Head Healthy Safety Environment. Dan ada Tia Yadmini sebagai anggota Serikat SPMPIK, dan ada Bapak Yopi Khaidir selaku Education Department dari pengurus Serikat. Mungkin latar belakang dari problem ini kita tahu sama-sama ya. Kecelakaan kerja di bulan berapa sih Pak yang naik? Di bulan Agustus. Di bulan Agustus terkait safety riding kecelakaan kita sangat signifikan, jumlahnya 4 kejadian. Berapa kejadian Pak? 4 kejadian. 4 kejadian Dalam bulan Agustus. Berarti untuk bulan September tidak ada? Di bulan September juga ada satu Ada juga? kejadian kecelakaan lalu lintas di bulan September ini. Oh, iya. Tinggi ya. Maka dari kemarin Bapak Yopi juga bicara sama saya ya, bahwa ingin mengadakan konten edukasi terkait safety riding. Makanya di sini juga minta bantuan dari HSE untuk menjelaskan juga ke teman-teman nanti yang ada di channel YouTube Serikat agar bisa lebih tahu sebenarnya sih apa sih itu safety riding. Ya, jadi untuk tema bahasannya saya balikan lagi ke Pak Yopi. Silakan Pak Yopi. Jadi yang melatar belakanginya sebenarnya dari banyaknya insiden yang terjadi ya, di khususnya untuk karyawan Koito sendiri, entah itu dari rumah ke titik jemputan ataupun dari rumah langsung yang menggunakan kendaraan ke perusahaan. Mungkin di bulan Agustus yang tadi sudah disebutkan hampir ada 4 ya Pak ya? Iya. 4 Agustus. Nah jadi saya sebagai edukasi di Serikat ingin sedikit mengedukasi ke teman-teman, ke anggota, gimana sih, apa sih itu safety riding itu, biar kita lebih aware lagi dengan keselamatan, tidak hanya di perusahaan tapi di luar. Sebelum kita sampai ke perusahaan pun kita harus lebih aware lagi untuk safety-nya ya. Jadi paling minta penjelasannya aja nih Pak dari Bapak, misalkan untuk safety riding itu sendiri apa sih Pak gitu. Terima kasih atas waktunya dari tim Serikat Pekerja untuk dalam penyelenggaraan acara sharing knowledge terkait safety riding ini. Yang diharapkan oleh kita semua sebagai unsur dari SPM maupun dari HSE sendiri itu tidak terjadi lagi di perusahaan tempat kita kerja. Nah, sebagaimana yang di awal kita bicarakan tadi, bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas di tahun 2021 sendiri sampai di bulan September ini itu ada 5 kejadian kecelakaan lalu lintas, di mana kecelakaan itu terjadi di bulan Agustus sebanyak 4 kejadian dan di bulan September 1 kejadian. Perlu kita lihat 1 tahun ke belakang, di tahun lalu pun kita juga ada 4 kejadian kecelakaan lalu lintas. Jadi kita sama-sama tahu bahwa kecelakaan lalu lintas ini itu bahayanya itu sangat-sangat mengintai kita. Mengintai kita setiap waktu. Jadi saat kita berangkat kerja, saat kita pulang kerja, kita selalu berhubungan dengan kendaraan. Nah, di mana bahaya itu selalu ada di area atau di proses kerja kita saat kita mau berangkat ataupun mau pulang. Nah, dari mana kita bilang di safety riding itu? Kenapa kita harus safety riding? Itu yang harus kita pahami semua. Kalau kita bicara terkait aturan, orang yang berkendara itu wajib memiliki SIM. Itu harus sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan Raya. Itu ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kalau kita bicara SIM atau bicara aturan, setiap pengendara wajib mengikuti aturannya. Nah, kenapa kok harus memiliki SIM?
orang yang memiliki SIM itu sebagai identifikasi bahwa orang itu paham 2 poin. Yang pertama, paham terkait peraturan lalu lintasnya, rambu dan bagaimana berlalu lintas yang aman. Yang kedua, identifikasi kemampuan orang atau yang kita sebut orang itu sudah lihai dalam berkendara. Kalau kita bicara aturan lalu lintas, nah itu semua harus kita patuhi secara lalu lintas. Kita bayangkan seperti ini aja. Ketika kita tidak punya SIM, ketika ada polisi, apa yang reaksi kita pertama kali? Takut langsung, Pak. Takut langsung. Langsung menghindar. Nah, ketika kita mempunyai rasa takut, Iya. potensi yang terjadi apa? Panik dan orang itu celaka. Makanya kita untuk dari sisi kepanikan atau sisi psikologinya, ketika ngikutin aturan, ketika ada polisi yang proses penilangan, kita merasa apa? Lebih tenang ya, Pak. Lebih tenang dan aman. Makanya kita tidak panik. Banyak kan kejadian yang ketika kita melihat polisi, karena kita merasa sudah tahu nih aturannya, tapi kita melanggar. Panik juga, Pak. Panik. Belum bayar pajak. Bayar pajak juga. STNK-nya mati ya. STNK mati. Jadi itulah pentingnya kita mengikuti aturan di lalu lintas. Itu Pak. Jadi kita dalam berkendara harus mengikuti aturan secara lalu lintas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Oke, itu dari sisi ini ya Pak ya, dari hukum ya. Sekarang kita harus punya SIM, terus mungkin helm ya Pak ya. Helm. Karena banyak teman-teman juga yang ngerasa, wah rumahnya deket nih gitu. Jadi nggak usah pakai helm nih Pak. Padahal kan namanya kecelakaan kita nggak pernah tahu ya Pak ya. Iya. Helm, terus ada apa lagi Pak untuk minimal kita berkendara itu apa aja sih perlengkapannya gitu? Jadi untuk minimal berkendara, kenapa kita harus pakai helm sih? Kenapa Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan singkat? Mungkin biar menjaga ketika kita kecelakaan, menghindari benturan di kepala Pak. Nah itu pemahaman yang paling gampang kita terima Pak. Iya. Memang helm itu berfungsi untuk apa? Kalau kok kita bicara ilmu safety, itu mengurangi tingkat keparahan kita, atau melindungi dari tingkat parahnya ketika ada kecelakaan. Jadi fungsinya helm itu untuk menahan atau mengurangi tingkat keparahan, bukan membuat Anda aman, tidak, tapi mengurangi keparahan. Nah, kenapa helm juga harus ada standarnya? Iya, betul. Nah, SNI ya. iya, STMI. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan helm ber-SNI atau sesuai standar, itu untuk mendapatkan SNI-nya aja diperlukan tes atau uji dari fungsinya helm, menahan benturannya bagaimana, penahan untuk terjadinya saat kena tekanan bagaimana, itulah fungsinya ketika kita menggunakan helm standar. Jadi fungsinya helm itu kita juga harus paham untuk melindungi Anda dari hal atau resiko yang lebih parah kalau kita bilang secara ilmu safety. Itu kemarin, ya kebetulan kan ada Tia nih Pak. Iya. Ya kan? Tia kan kemarin salah satu yang kecelakaan ya, pada saat mau ke titik jemputan. Iya betul. Nah itu saya kan kronologinya juga belum pelajari seperti apa. Mungkin HSE lebih tahu. Itu menurut Tia udah safety belum pada saat Tia kejadian itu? Memang pada saat kejadian saya tidak memakai helm. Oh, tidak memakai helm. Jadi tidak sesuai dengan yang tadi di. Kenapa nggak pakai helmnya? Kenapa? Biasanya kan saya bawa motor sendiri ya kalau Ya. misalkan berangkat gitu, selalu ke titik jemputan. Nah pada saat hari itu kebetulan saya nggak bawa motor sendiri. Oh, dibonceng. Iya, dibonceng. Jadi karena saya biasanya kalau bawa motor kan langsung pakai helm ya. Iya. Kalau misalkan Dibonceng. dibonceng jadi lupa ya entah gimana. Jadi nggak nyangka kan bakal Nggak. kejadian di hari itu. Kalau misalkan tahu nih bakal kecelakaan, mending saya nggak usah berangkat. Ya itu sih. Yang namanya orang udah kecelakaan kena musibah kan nggak ada yang tahu ya. Iya. Cuman bagaimana caranya, balik lagi ke seperti Pak Ari bilang tadi,
bagaimana caranya kita tuh meminimalisir ya. Mungkin kalau Tia kemarin diagnosanya parah nggak setelah kecelakaan? Kemarin pas kejadian sempat di CT scan juga sih. Oh, Di sampai bagian CT scan? kepala. Iya. Sampai CT scan. Iya. Tapi hasilnya tidak ada. Ada memar Oh, di memar. belakang sini kepala sebelah kiri. Mungkin kalau pakai helm nggak bakal memar ya? Mungkin. Karena kan Mengurangi kalau- ya? Iya. Mengurangi tingkat Mengurangi. keparahannya. Iya, betul. Tapi yang nama balik lagi ke namanya musibah ya. Mungkin jadi pembelajaran juga buat Tia Iya. ke depannya. Apalagi ini kan bukan sebagai konten ya, tapi sebagai media edukasi buat teman-teman yang lain. Sampai hari ini pun masih banyak orang yang tidak menggunakan helm ke titik jemputan. Itu hasil survei saya pribadi ya, tidak ke semua titik jemputan. Dan ini hasil survei kita sebagai SE juga ini Pak. Jadi memang fenomena tidak menggunakan helm itu tidak hanya dari rumah ke titik jemputan, bahkan dari rumah ke PT Indonesia itu. Dan banyak yang dijemput pun tidak menggunakan helm. Oh, itu banyak banget. Misalnya dia berangkat nih naik jemputan, pulang dijemput sama pacarnya. Pacarnya nggak bawa helm 2. Nah, pertanyaannya, pacarnya sebenarnya memang sayang sama yang dijemput apa kagak gitu loh. Yang penting kan pacaran, safety nomor belakang. Nah, Dijemput ya? justru kita harus tahu ya, harus tahu pahamnya tuh gini. Kalau namanya orang pacaran berarti kan memang sayangnya kita ke orang gitu kan, Iya. atau sayangnya kita ke keluarga. Nah, kalau kok orang itu nggak memperhatikan keselamatan kita, sayang nggak sama kita, melindungi kita apa tidak? Nah, itu yang harus kita pertanyakan ke orang yang tidak melakukan sesuai safety ratingnya. Yang jemput nggak pakai helm, nah itu kita perlu pertanyakan sebenarnya orang ini sayang ke kita apa enggak ini gitu kan? Karena nggak melindungi keselamatan saya dong gitu. Tapi kalau misalkan lupa kan itu manusiawi Pak. Bisa jadi misalkan orang tersebut lupa nggak pakai Buru-buru helm. ya? Nah. Bisa jadi dia nggak ngeh gitu, tahu-tahu naik motor udah aja langsung berangkat gitu nggak pakai helm dulu. Ingat-ingat pas di jalan itu bisa, karena saya juga pernah kayak gitu. Nah, Kejadian. kalau seperti itu kan kembalilah safety itu mulai dari diri saya. Habit, kebiasaan. Nah, dari diri sendiri. Nah, ketika kita sadar dan sadar aturannya, sadar fungsinya, helm bagaimana, sadar safety ratingnya, makanya tadi orang yang memiliki SIM ada 2 kategori. Orang itu paham aturan lalu lintas dan orang itu lihai mengendarainya. Kalau orang itu paham, pasti secara individu ketika akan berkendara pasti mengecek kendaraan dan mengecek diri kita sendiri bahwa helm sudah dipakai apa belum, kendaraan fungsinya seperti apa. Jadi kembalilah seperti itu. Jadi kembali ke awal tadi. Si Tia sendiri sudah punya SIM apa belum? Aku belum. Ya. Ya kenapa kan? Jadi kita tahu kan, kalau orang sudah punya SIM, paling nggak akan lebih tahu aturan lalu lintasnya bagaimana dan sudah mampu atau lihai mengendarainya, yaitu untuk mengurangi atau meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Tapi aku biasanya tiap hari pakai helm Pak. Ya, tapi kan Pas lupa. syarat untuk bisa mengendarai motor itu kan harus punya SIM. Iya. Cuti untuk bikin SIM boleh nggak sih Pak Ari? Cuti untuk bikin SIM. Ah. Ya, kalau cuti kan boleh. Boleh ya? Kan cuti untuk keperluan pribadi kan. Bisa menggunakan cuti tahunan bisa. Ya. Ya kan? Jadi untuk cuti apapun untuk keperluan pribadi ya silahkan komunikasikan ke strukturalnya. Salah satunya bisa mungkin alasan dengan Membuat SIM. gitu Membuat kan. SIM. Seperti itu. Berarti sebenarnya emang boleh ya cuti buat ini SIM ya? Sih boleh. Terus kalau emang prokes di tempat pembuatan SIM-nya berjalan ya Tidak nggak harus antigen. nggak perlu antigen udah. Nah, kalau itu kan nanti ada Beda penilaian lagi, resiko. beda lagi, Nah, penilaian resikonya karena ada lagi. penilaian risiko aktivitasnya bagaimana di sana. Nah, itu kan ada dari Satgas untuk menilai resiko aktivitas ketika kita melakukan atau cuti tahunannya. Iya. Untuk yang kemarin nih, Tia nih, untuk kan kemarin sempat ke rumah sakit mungkin ya. Iya. Nah, untuk biayanya itu ditanggung atau gimana tuh? Enggak, untuk biaya rumah sakit saya sendiri. Sendiri. Ya, Pribadi jadi datangnya? daftar pakai umum. Pribadi. Hmm. Bukannya bisa jasa raharja ya? Kemarin
Karena kalau misalkan pakai jasa harja kemarin tuh karena repot juga dan udah panik ya keadaannya, jadi nggak ada yang ngurusin karena kan harus ke polsek juga. Oh iya, harus ngeluarin LP Suratnya. namanya. Jadi untuk jasa harja itu untuk klaimnya memang harus ada laporan polisi. Iya. Itu syarat utama untuk jasa harja Iya, yang iya. perlu kita pahami juga itu. Jadi memang ketika ada laporan polisi baru bisa untuk pengurusan jasa harjanya. Iya. Berarti kalau untuk dari asuransi BPJS yang terus asuransi kita tidak tercover ya Pak ya? Tidak tercover karena tidak apa? tercover. Karena tidak safety riding ya. Salah satunya karena tadi tidak menggunakan helm. Karena jadi asuransi atau BPJS tidak akan mengcover kecelakaan lalu lintas jika pengendara itu tidak sesuai aturan, tidak mempunyai SIM atau tidak menggunakan minimal helmnya. Oh. Itu tidak akan tercover untuk hal itu. Oke. Tuh teman-teman ya, jadi ketika kita udah kecelakaan nih, kalau kita nggak safety riding, nggak ngikuti aturan ya tambah parah lagi ya, tidak ada pengcoveran untuk biaya asuransi segala macamnya. Jadi tolong buat teman-teman nih pastiin lagi safety ridingnya dari mulai SIM, terus minimal pakai helm ya. Jangan mentang-mentang wah rumah saya deket nih, jadi nggak pakai helm. Jadi ketika kita kecelakaan nggak ada yang tahu nih kita kapan bakal ketemu sama apesnya ya. Kita tuh sama kecelakaan tuh deket ya, deket, nggak ada yang tahu kapan. Yep. Bisa jadi dia di depan kita, bisa jadi dia 2 langkah di depan kita, Benar. ya kan Pak? Ya. Mungkin kayak Tia ngangka nggak bakal kecelakaan kemarin, Nggak. nggak nyangka kan? Nggak nyangka. Karena memang ya mungkin perasaannya udah sering kok nggak pakai helm, nah Iya. biasanya juga nggak kenapa-napa pasti. Ada orang yang punya mindset seperti itu. Ada. Malah tuh anak-anak saya juga, maksudnya kalau di Gemba ya, memang bener Pak, alasan rumah dekat itu Benar-benar Paling banyak. banyak. rumah deket Pak, mau kepanggil polisi nggak bakal ketemu polisi di jalannya juga. Jadi bukan karena safety ya, karena Bukan takut safety. polisi. Berarti dia juga takut cuma karena polisi gitu ya. Iya. Iya. Bukan sadar karena oh ini tuh safety itu untuk saya sendiri, ya, untuk keselamatan saya sendiri gitu. Sebenarnya point safety itu apa aja sih Pak? Point safety untuk Point safety riding. point safety rating ya. Untuk yang point safety rating sendiri, yang pertama kita harus memiliki SIM, itu yang pertama. Memiliki SIM. SIM Memiliki kan nggak SIM. melindungi kita Pak. SIM tidak melindungi kita, tetapi tadi di awal kan udah dijelaskan. Ya. Itu memiliki SIM itu untuk identifikasi. Oh. Untuk identifikasi orang itu pertama mampu untuk mengendarai motor atau mobil Kendaraan. secara mumpuni. Yang kedua, paham terkait aturan lalu lintasnya. Ya, jadi untuk kenapa poin pertama SIM itu yang akan mengidentifikasi kita layak mengendarai kendaraan apa tidaknya. Yang kedua, kita bisa menggunakan helm. Helm Oke. itu penting karena untuk melindungi benturan dari kalau terjadi celaka. Jadi bagian tubuh kita yang paling rentan ketika itu kepala. Makanya kita harus menggunakan helm. Yang ketiga, untuk tambahan bisa menggunakan sarung tangan, jaket ataupun sepatu untuk lebih amannya kita. Tapi minimalnya tadi kita wajib menggunakan helm. Itu minimalnya. Ya kan maksudnya safety riding itu kan berarti bukan hanya helm saja kan? Iya. Ternyata dari SIM, alat pelindung diri tambahan seperti Jaket, sepatu, sarung tangan. Untuk kendara ini kan buat pengemudinya Pak. Iya. Kalau buat kendaraannya tuh ada nggak standarnya tuh? Nah, untuk standar kendaraan, nah kita kan di Indonesia itu juga boleh orang menggunakan kendaraan permanen dengan syarat pertama itu harus sesuai standar pabrikan. Jadi yang masuk ke dalam perusahaan atau menggunakan kendaraan permanen itu kendaraan yang benar-benar masih standar tidak ada pabrikan. modifan, apalagi sekarang kan banyak anak muda nih yang suka modifannya Customan. customan Knalpotnya racing gitu kan. Nah itulah kita harus sesuaikan dengan standarnya juga, karena dengan standar kendaraan yang sesuai kita akan mendapatkan fungsi
dari kendaraannya itu atau safety device-nya kendaraan itu sesuai maksimal dengan fungsinya gitu. Lebih optimal ya Pak. Lebih optimal. Berarti kendaraan standar itu lebih sudah dipikirkan bagian safety-nya ya Pak. Ya. Diberikan. Untuk pengecekan berkala kan itu juga penting menurut saya Pak. Misalnya kayak ini kan kecelakaan bukan cuma tabrakan ya? Iya, Kecelakaan kan hanya tabrakan. Remnya belum. Fisik bisa jadi. Fisik bisa jadi lagi lelah, Oh, tiduran iya. di jalan. Pernah teman saya juga ada tuh yang tiduran di jalan. Gara-gara fisiknya kelelahan. Ada yang nggak sengaja ngerem mendadak gara-gara ada lubang atau ada binatang Ya, yang ada. lewat. Ada kan yang Ada. seperti itu? Jadi untuk yang seperti itu memang ada beberapa case memang seperti itu. Makanya sebenarnya kita kalau kok sudah mumpuni yang tadi sesuai syarat tadi, kita sudah siap untuk berkendara. Siap berkendara itu dari secara aturan kita siap, secara kendaraan kita siap, dan secara individu atau pribadi atau fisik kita sudah siap. Nah, kenapa juga pembatasan untuk kendaraan, izin kendaraan? Karena apa? Karena kita juga menseleksi sesuai dengan aturan tadi, aturan dari SIM-nya, aturan dari kendaraannya, dan sesuai kebutuhan. Kan? Nah, makanya kalau kok kita sudah siap tadi, terutama fisik yang tadi Pak Sanjay bilang, ada yang tiduran di jalan itu karena kecapean, berarti kita belum siap berkendara untuk hal itu. Karena apa? Secara fisiknya kita, kita tidak siap untuk berkendara aman karena kita sudah tahu nih kondisi fisik kita itu lelah, gitu kan. Makanya ya tadi karena nggak siapnya tadi bisa membahayakan diri sendiri. Mungkin kalau untuk dia sendiri sering ya pulang jam berapa nih? Sip 3 sip ya? Iya, 3 sip. Jadi kalau pulang malam masih pakai motor juga dari titik jemputan? Masih Jauh nggak sih ke rumah? sekitar 20 menit. 20 menit. Wow, Iya. lumayan. Itu lumayan juga Lumayan tuh jauh. kalau pulang malam kan. Wah, Daerahnya rame di jalannya. Kalau misalkan dari daerah Cikampeknya sih masih rame, cuma kalau misalkan udah masuk Jangan dikasih tahu daerahnya, nanti saya ke rumah. Susah. jadi ke situ ya? Jangan dikasih tahu daerahnya. Nanti banyak yang ke rumah, ini yang nonton rame, cowok doang lagi. Nah ini kan gini, kan tadi belum punya SIM ya. Iya. Nah, dari rumah ke titik jemput ke rumah naik apa? Motor atau bagaimana? Motor. Masih naik motor. Nah, Nah, berarti kan ini udah tahu juga ya. Nah setelah tahu ini, kenapa sih harus safety riding? Kenapa harus punya SIM? Setelah ini kira-kira bagaimana, Bu Tia? Mau bikin SIM? iya, itu yang pertama. Bikin SIM. Karena pada saat kemarin kejadian itu, kita sebenarnya tuh lebih dicari untuk kesalahannya sih. Oh. Ya, pada saat saya lihat kronologi yang ada dicantumkannya terlebih ke kesalahannya, seperti Kesalahan pelanggaran dulu. kita. Emang karena waktu itu kan saya dibonceng teman saya yang bawa motor dan dia juga nggak bawa SIM, gitu. Berarti kita sudah tahu, sudah dapat satu. Iya. Yang hasil dari sharing ini, orang pertama yang akan membuat SIM Tia. Karena dari pengalaman ya, dari kemarin Iya. juga sempat susah juga. Dari awalnya udah dicari-cari kesalahannya nih. Iya. Kerja seminggu 6 hari ya. 6. Kerja seminggu 6 hari, 6 kali berkendara 20 menit pulang pergi. Iya. Wah, emang harus bikin SIM itu bahaya banget. Terus Helmnya juga Helmnya juga pakai helm tapi pakai helm. pakai helm. Tapi kalau lupa lanjut aja. Enggak. Balik lagi. Balik. Lupa, iya karena kan emang nggak biasa nggak pakai helm. Oh. Jadi kayak ada yang kurang. Takut ada dua loh orang yang pakai helm. Ada yang Alasannya? pertama safety, yang Iya. kedua takut makeupnya luntur. Enggak, takut kerudung terbang. kalau perempuan itu ya. Jadi berarti urutannya harus pertama safety dulu. Iya. Yang kedua takut makeup luntur, yang ketiga takut hijab terbang. Iya kan? Kalau sekiranya satunya nggak lolos ya udah jangan berkendara. Jadi kalau misalkan kecelakaan, kalau misalkan salah satu nih, kita misalkan udah pakai helm, APD udah lengkap, tapi kita nggak bawa SIM, tetap nggak bisa di cover sama asuransi. Tidak bisa, tidak akan bisa. Karena SIM itu membuktikan bahwa kita layak berkendara atau tidak. Kalau kok tidak mempunyai SIM, otomatis kita dinyatakan tidak layak untuk
berkendara. Otomatis seperti itu. Tapi kalau kita lengkap, semua ada, safety kita gunakan, SIM kita punya, ketika misalnya ketika kecelakaan memang di cover Di cover, bahkan oleh Jamstek atau CKK itu semua tercover untuk hal ini. Bulan Agustus itu histori terbanyak selama kau itu berdiri atau Histori termasuk dalam 1 bulan kejadian terbanyak. terbanyak? Di 1 bulan. Karena langsung 4 kejadian kecelakaan lalu lintas di Agustus itu. Berarti ini langkah HSE untuk mengurangi hal ini untuk tidak kejadian lagi seperti apa, Pak? Ya, ini bukan cuma langkah atau HSE aja ya. Kalau kok tidak ada perang atau keikutsertaan dari serikat atau seluruh karyawan PT Indonesia Co itu, ini juga tidak akan pernah berhasil. Jadi dimohon semua karyawan yang ada di perusahaan ini bisa melalui serikat, melalui struktural atau dan dari diri sendiri paham terkait bahayanya terkait kecelakaan lalu lintas itu seperti apa. Contohnya Butia yang sudah mengalaminya, dia sampai dirawat 4 hari kan, 4 hari di CT scan, habis itu setelah pulang dari rumah sakit 3 hari masih di rumah itu. Ya itulah yang merasakan juga Tia kan. Nah, itulah pentingnya kita paham mulai dari diri sendiri bahwa safety riding atau keselamatan berkendara itu bermula dan dari siapa? Dari diri sendiri. Untuk siapa? Untuk diri sendiri. Nah, dari itulah agar semua berperan untuk tetap safety riding, SIM, helm dan alat kelengkapan safety yang lainnya kayak sarung tangan, sepatu, jaket itu digunakan. Ya, terima kasih dari SPM sudah membuat acara ini. Kita jadi bisa share kan semua karyawan bahwa kita harus stop nih loh kecelakaan lalu lintas yang ada di perusahaan kita. Yang rugi siapa loh? Yang rugi ya karyawan juga diri sendiri. Sebenarnya acara ini acara non formal, Pak. Cuman orang sekarang tuh banyak lebih nyari yang non formal. Jadi mungkin kalau keluar peraturan mereka mau nanya nggak tahu ke siapa. Jadi kalau ada acara non formal ini kan jelas gitu, maksudnya kenapa harus punya SIM, kenapa harus ini segala macem. Jadi bisa dijelasin di acara kayak gini. Kalau misalnya sekiranya yang nonton rame ya insya Allah ke teman-teman juga kesampaikan gitu, Pak. Amin lah. Semoga aja dengan ini kita tidak ada lagi di perusahaan kita orang yang kecelakaan lalu lintas. Tapi kan kecelakaan itu kadang pun kita sudah safety pun masih kalau nggak nabrak ya ditabrak. Iya. Ya, cara untuk menghindari ditabrak ini kan nggak bisa, Pak. Nah, kenapa? Nah, kan kalau kok bilang seperti itu. Jadi kalau kok kita bicara ilmu safety, kita bicara ilmu safety nih ya. Karena saya orang HSE gitu kan. Itu ada nama nilai kemungkinan atau kita bilangnya probability kalau kita bicara risk assessment gitu. Nah, ada nilai severity atau tingkat keparahan, ada bicara nilai frekuensi atau keseringan orang itu. Misal kita sudah punya SIM, itu akan mengurangi nilai kemungkinan kita celaka. Karena kita sudah dinyatakan layak berkendara. Kalau kok kita bicara severity, kita menggunakan helm, kita mengurangi nilai keparahan. Dan kalau kita bicara frekuensi atau seringnya kita berkendara, nah, semisal kita kasih contoh, si Butia sering dari Cikampek ke rumah, tiba-tiba berubahlah dari rumah langsung ke perusahaan tempat kerja. Resiko itu akan lebih besar. Karena apa? Karena dari frekuensinya yang akan berubah gitu lah. Makanya dari itu kita harus meminimalisir. Kalau kok bilang jadi nanti ada kecelakaan enggak? Kita berusaha dengan menurunkan resiko itu agar dapat diterima. Makanya kita harus safety riding. Ya, jadi kita bisa meminimize atau resiko itu agar diterima bagaimana? Mengurangi tadi nilai penilaian resiko tadi dari probability-nya, dari severity-nya, dari frekuensinya. Jadi nilai resiko itu yang kita turunkan agar kita tidak terjadi kecelakaan lalu lintas tadi. Jadi probability nabrak udah pasti kesalahan karena kelalaian. Ya. Ditabrak itu jadi setidaknya lebih
safe ya Pak, maksudnya nggak terlalu parah. Iya. Ya kan? Kalau Iya. emang dari yang Bapak bilang tadi. Jadi kalau emang sudah safety dari segi helm, dari segi SIM, tadi kan frekuensinya juga mengurangi. Jadi biarpun ya yang namanya ditabrak berarti musibah ya. Iya. Yang namanya ditabrak musibah. Berarti Itu nggak musibah fatal. mengurangi resiko musibahnya. Iya. Kan. Musibah kan ada musibah keluar duit, ada musibah cacat kan? Iya kan? Banyak lagi. Kan kalau ditabrak itu gini Pak, saya jadi ingat kejadian tahun lalu. Orang mau berangkat kerja itu ditabrak Pak, ditabrak karena ngeremnya mendadak. Jadi karyawan kita berangkat, ini dari belakang tabrak belakang. Tabrak belakang. Kenapa kok bisa ditabrak belakang? Ternyata yang mengantarnya itu adiknya kan. Adiknya tidak mempunyai SIM. Dan yang berkendara itu juga tidak menggunakan helm. Kenapa bisa ditabrak? Karena ngerem mendadak depan. Jadi saat laju ditabrak dari belakang karena ini ngerem mendadak. Jadi tiba-tiba ngerem karena ada lubang. Jadi sudah jaraknya dekat, ngerem mendadak, tidak memperhatikan atau menilai resiko yang di belakang kita itu bagaimana. Makanya langsung ditabrak. Makanya kalau kita bicara resiko ditabraknya bagaimana, ya kita lihat case-nya seperti apa. Apakah orang itu memang sudah bisa memprediksi resikonya seperti apa, terus nilai kemungkinannya seperti apa. Nah, ketika kita berkendara kan kita otomatis akan secara tidak langsung itu menilai resiko kita. Ketika kita ngerem, oh ini ada lubang, kita rem apa kita tabrak gitu kan. Oh kita ngerem, di belakang kita bagaimana gitu kan. Kita kan ketika kita safety riding harus memperhatikan itu. Nah, orang yang bisa menilai itu orang yang bagaimana? Orang yang mempunyai SIM sekali lagi. Orang yang sudah dinyatakan layak berkendara. Itu yang akan bisa menilai resiko itu di jalan. Karena pengambilan keputusan saat berkendara itu nggak butuh waktu 5 menit. Hanya 1 detik, 2 detik itu menentukan aman tidaknya kita berkendara. Itu Pak. Untuk dari ini kan dari segi tadi lebih ke diri sendiri yang menyadarkan ya Pak ya. Iya. Tapi habit kita ini agak susah kalau untuk sadar sendiri nih kita harus punya SIM, kita harus punya helm menggunakan helm safety riding. Nah dari perusahaan sendiri ke karyawannya ada apa gitu, mungkin ada pendataan atau apa supaya karyawan ini lebih aware gitu. Oh iya nih saya harus punya SIM, saya harus berkendara safety gitu. Kalau di data ngamuk Pak, kalau di data tuh ngamuk orang. Apa ini data-data? Jangan, nggak usah di data-data lagi. Gimana caranya orang itu sadar? Nah. Berarti HSE perlu ruqyah. Jadi memang kalau ke pendataan Pak, kita belajar dari kejadian ini nih. Jadi memang kita ada rencana akan melakukan survei ke seluruh karyawan, orang yang mempunyai SIM apa tidak, dan yang menggunakan helm apa tidak saat berkendara. Itu nanti kita akan melakukan survei terkait itu untuk pendataan bagaimana sih safety rating di perusahaan kita, bagaimana karyawan kita itu Pak. Kalau kok pendataan yang tadi yang kita dibicarakan Pak San, saya ngamuk Pak. Ngamuk. Jadi seakan-akan Kesel tuh ya? seakan-akan tuh kayak apa sih ini nih, kurang-kurangin lagi. Kayak diatur banget sih. Gua di luar kok itu juga diatur ya. Gua sendiri juga ngerasa seperti itu. Apa mungkin posisinya di data-data lagi ya. Karena emang yang namanya ngambil data kan ada kayak survei atau apa ngisi-ngisi lagi, jadi ribet kesannya. Makanya mereka langsung bilang apaan sih ini ribet, ngamuk langsung. Udah langsung malas ya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara kesadaran, kalau mungkin Bu Tia sudah sadar, nah, sadar karena sudah merasakan, Sudah ya pernah kan? mengalami. Ya semoga aja yang teman-teman atau rekan-rekan kerja kita yang lainnya jangan sampai mengalami tapi sudah sadar. Betul. Jadi memang safety riding atau keselamatan kita berkendara itu dari siapa? Sekali lagi dari diri sendiri, untuk diri sendiri dan keluarga atau rekan kerja atau teman kita yang kita memang sayangin. Kalau Anda tidak menjalankan itu berarti Anda sebenarnya nggak sayang diri sendiri dong. Anda nggak sayang sama keluarga Anda dong. Anda nggak sayang sama orang dekat Anda dong. Gitu.
itu kembalilah ke diri sendirinya. Anda mau safety riding berarti Anda sebenarnya menyelamatkan atau menyayangi diri Anda sendiri gitu. Yang kita tekankan dari HSE itu bagaimana kita menyelamatkan diri kita sih saat berkendara itu. Iya. Ya salah satunya yaitu kita ngikutin secara aturan lalu lintas tadi. Kita harus paham terkait kita mampu layak untuk berkendara apa tidak. Baru kita menilai resiko tadi. Resiko itu ya dari saat kita berkendara, resiko diri kita, resiko perjalanan, resiko di kendaraan kita, layak apa enggak kendaraan kita, standar apa tidak kan gitu. Mungkin Jadi kita lebih fokus ke arah itu, Pak. Maksudnya lebih ke ini kali Pak, ke training gitu Pak. Jadi kalau kita kan di sini ada training penggunaan APAR. Ya. Nah, jadi mungkin dari HSE mungkin akan ada training untuk safety riding para karyawannya gitu. Untuk berkendara ya. Iya, mungkin ada khusus trainingnya. Jadi mereka lebih paham lagi gitu. Sebenarnya untuk training itu kan training itu ada dua. Training teori sama training praktek kan. Saat kita OJT, ingat gak saat kita OJT? Udah lama, Pak. Ya, udah lama ya Pak. 5 tahun ya. Saat kita OJT pun itu sudah clear dijelaskan bagaimana menjadi seorang karyawan PT Indonesia Koito untuk tetap berkendara aman. Dan itu sudah diberikan saat OJT itu training safety riding, pengetahuan dan lain-lainnya. Perlu kita sadar juga sebagai karyawan, Koito itu produksi apa? Headlamp, Headlamp itu untuk di motor Safety itu sih. apa? Safety. Safety. Jadi kalau Anda memahami hal itu, kita di perusahaan yang memproduksi salah satu alat keamanan di kendaraan, kita otomatis harus safety dong. Gitu. Berarti kalau misalnya ketabrak gara-gara nggak ngelihat di depan ada apa, berarti lampu itu yang salah. Ya. Oh enggak. Enggak. Kan kita salah satu produk yang terkait safety kendaraan. Safety kendaraan. Makanya kita sebagai karyawan juga harus paham itu untuk hal itu. Gitu. Oke. Yep. Sebenarnya kalau kok training kita sudah berikan saat OJT pun kita sudah berikan. Jadi kembali ke kesadaran orang dan mau sadar nggak sama diri kita untuk Iya, keselamatan karena kita. kan terkadang kitanya udah hati-hati, tapi malah orang lainnya yang nggak hati-hati. Ya balik lagi ke yang nabrak atau ditabrak. Kan Pak Ari juga udah jelasin tadi kan yang masalah penilaian resiko. Makanya penilaian resiko itu sangat penting. Cuman Iya. menurut gua sih masih kurang banget. Karena nggak semua orang bisa ngambil keputusan cepat gitu Pak. Wah kalau gue belok kiri nih, Balik lagi. Nabrak nggak nih? Balik lagi. Panik. Orang yang udah dapat SIM harusnya bisa. Panik. Oh iya. harusnya bisa ya. Orang yang Sekarang udah dapat gini. SIM harusnya bisa. Sekarang kayak gini, saya tanya kebalik ya. Ketika kita mau dapat SIM ada tes apa aja? Tes teori dan Nggak tahu praktek. saya nembak. Nah, ini ya Saya nembak. tes teori sama Teori, tes praktek. praktek. Nah, tes teori itu berkaitan dengan apa? Aturan lalu lintas. Ya, aturan rambu-rambu. Aturan lalu lintas, Ya, ya kan? pokoknya seperti itu. Rambu-rambu lalu lintas. Tes praktek terkait apa? Keseimbangan sih Pak. Terkait kemampuan berkendara. Oke. Bagaimana pengeremannya, bagaimana kecepatannya, bagaimana ketika menghadapi tikungan, bagaimana ada jalan yang nggak rata, ya. Itu makanya ketika kita mempunyai SIM ada dua paling minimalnya kita paham aturan lalu lintasnya dan kita mumpuni dalam Praktek berkendara. berkendara. Makanya kita dinyatakan layak berkendara dengan adanya SIM tadi. Makanya Tia, kapan bikin SIM? Secepatnya. Secepatnya. Jangan nembak tapi ya. Biar Jangan cepet. diikutin. Bagus. Kebetulan saya pas saat buat SIM C sama SIM A pun ya, kebetulan ngikutin dua tahapan itu Pak. Dan saya lulusnya tahap kedua Pak. Nggak sekali lulus. Ya, betul Pak. Sama saya ketiga Pak malah. Saya SIM C 2 kali, tapi kalau pas SIM A itu kebetulan sekali. Jadi Berarti memang memang- SIM C itu yang untuk motor itu memang benar-benar harus Lebih. layak atau mampu untuk berkendaranya. Berarti untuk mendapatkan sertifikasi layak untuk berkendara itu sebenarnya susah ya. Susah. Susah untuk orang yang belum bisa. Mungkin udah ada yang udah mahir nih. Tuh. Cuman untuk banyak teman-teman saya juga yang ikut itu tahap-tahapan juga susah katanya. Banyak yang gagal ya. Mm. Ya makanya itu
ketika kok sudah mendapatkan SIM, paling enggak kita sudah meminimalisir resiko terjadinya kecelakaan tadi. Gitu. Makanya salah satu syarat di Undang-Undang Nomor 22 2009 itu kan SIM, kalau nggak salah di pasal 77. SIM. Oke. Ada lagi Pak Yopi? Untuk saya sih cukup kayaknya. Cukup dari Pak Yopi. Ini terakhir Pak dari saya Pak. Harapan Bapak setelah adanya podcast safety riding ini untuk teman-teman yang nonton semua apa Pak? Jadi untuk harapan saya Pak dari HSE khususnya HSE di Indonesia itu, kami sih berharap meminta ke seluruh karyawan PT Indonesia itu, jagalah diri Anda, sayangi diri Anda, keluarga Anda saat berkendara. Dengan bagaimana? Dengan sesuai aturan, mempunyai SIM, dengan safety riding, menggunakan helm, menggunakan sarung tangan, jaket ataupun sepatu. Nah, dengan Anda memperhatikan keamanan berkendara, menunjukkan bahwa Anda sayang pada diri Anda sendiri, sayang pada keluarga, sayang pada orang yang Anda sayangi. Dan yang perlu kita ingat satu hal, perusahaan kita itu terkait produk safety. Jadi karyawan kita wajib safety. Itu aja Pak harapannya. Baik, terima kasih Pak Ari. Dari Tia mungkin ada harapan buat teman-teman yang lain. Tips-tipsnya Ini bukan mengeksploitasi kecelakaan Tia ya. Cuman mungkin Tia mau sharing. Ya. Maksudnya buat teman-teman juga yang lain. Ya. Masukan-masukan buat teman-teman yang lain. Buat teman-teman semuanya jadiin pelajaran aja, karena kita nggak pernah tahu ya musibah itu kapan terjadinya. Jadi harus tetap safety, apalagi pada saat kita sedang berkendara. Itu udah sih gitu aja. Udah itu aja. Oke. Saya rasa cukup ya Pak Yopi ya. Ya. Atau mau ada ini dari Pak Yopi? Udah sih. Yang penting ya itu tadi, safety ridingnya harus benar-benar ya. Safety riding jangan Dimanapun dan kapanpun. standing. Jangan. Ya. Oke, saya rasa cukup ya. Saya tutup podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.